Selamat sore Bu dan selamat sore teman-teman. Memperkenalkan, nama saya Christina Wanrahau, NIM 1802020071. Saya menjelaskan total quality management. Total quality management yaitu akan dapat tercapai bila perusahaan atau organisasi dapat melaksanakan kegiatannya dengan berpedoman pada atribut, yaitu 1. Dukungan organisasi. Jasa harus mendukung pada menyediakan jasa untuk mengembangkan organisasi. Manajemen juga harus mendukung pada penyedia jasa secara efisien dan menguntungkan. 2. Konsistensi. Jasa atau pelayanan bukan merupakan jenis usaha yang hanya dipengaruhi permintaan pelanggan atau menyesuaikan dengan karakteristik pelanggan. Kemampuan sebagai organisasi di mana mutu pelanggan atau jasa yang ditawarkan sangat dipengaruhi keahlian karyawan. Memberi jasa sangat membutuhkan karyawan yang ahli. Yang keempat, harus sesuai dengan karakteristik organisasi. Jasa yang mengadakan hubungan atau kontak langsung dengan pelanggan, maka masalah juga hubungan yang baik dengan pelanggan perlu mendapatkan prioritas. Hubungan yang baik ini perlu dijalani selain antara karyawan pemberi jasa dengan pemberi jasa, juga antara bagian dalam organisasi jasa itu sendiri. Yang kelima, komunikasi. Spesifikasi jasa atau pelayan yang diinginkan pelanggan yang perlu dicapai untuk dapat mewujudkan mutu pelayanan atau jasa tersebut yang harus didukung dengan komunikasi yang baik antara pelanggan dengan pihak pemberi jasa. Yang keenam, kepercayaan. Organisasi jasa harus dapat dipercaya, dan antara pemberi jasa dengan penerimaan jasa juga harus ada rasa saling percaya. Yang ketujuh, perasaan. Perasaan yang dimaksud di sini yaitu perasaan simpati akan kebutuhan dan harapan pelanggan, selain juga perasaan pihak manajemen kepada karyawan organisasi yang memberikan jasa secara langsung pada pelanggan. Yang ke-8, kesopanan. Ada juga hubungan langsung antara pemberi jasa dengan penerima jasa, menuntut adanya sikap sopan santun dari pihak pemberi jasa. Yang ke-9, kerjasama. Kerjasama dengan pelanggan akan membantu organisasi menyedia jasa pelanggan. Kerjasama ini juga perlu dibina secara terus-menerus antara pembeli jasa dengan penerima jasa, dan pemberi jasa antara karyawan dan antara manajer dengan karyawan. 10. Kemampuan. Artinya bahwa pemberian jasa harus mempunyai kemampuan untuk mengambil tindakan atau keputusan yang berkaitan dengan jasa yang ditawarkan. Alasan dan berikutnya, alasan mengapa pegawai kualitas itu sangat penting, yaitu 1. Untuk menekan atau mengurangi kesalahan dan kebaikan. 2.
untuk menjaga atau menaikkan kualitas sesuai dengan standar. Yang ketiga, untuk mengurangi keluhan atau penolakan konsumen. Yang keempat, memungkinkan pengkelasan output. Yang kelima, untuk mentaati peraturan dan spesifikasi. Sekian dan terima kasih.